jalan yang maha tinggi dan maha agung, yaitu menanjat ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berzikrullah di hati sanubari, dengan mempunyai pimpinan yaitu arwahul muqaddasah, sang mursyid. Dimanapun di atas dunia ini, untuk belajar sesuatu harus mempunyai guru. Apapun pelajarannya harus mempunyai guru. Tetapi mursyid ini adalah guru yang paling istimewa, karena selama ini di dunia kita menuntut dengan ilmu yang duduk dalam otak, dan gurunya walaupun namanya profesor menurunkan ilmu yang ada dalam otaknya. Kita mendengarnya dan menerimanya dengan otak pula. Jadi turun ilmu antara otak profesornya kepada otak mahasiswanya, dan diolah oleh sang mahasiswa atau sang siswa, sehingga si murid itu menjadi pandai, hidupnya menjadi terarah. Inilah ilmu pengetahuan turun-menurun dari sang guru kepada sang murid, yang merubah sang murid itu menjadi orang yang baik, orang yang berilmu. Begitu juga agama al-Islam, turun daripada otak sang ustadz kepada otak sang murid. Maka murid itu bermental Islam, berperangai Islam, hidup beradab Islam, salat sebagai orang Islam, dan sebagainya. Hidup dan kehidupannya dijulujuri oleh al-Islam. Namun tadi kita sebut mursyid itu guru yang istimewa, karena dia membawa dua. Satu mengajari otak sang mursyid dengan otaknya, satu lagi mengisi kalimat Allah di dalam hati sang murid dengan hati si guru. Dengan lain perkataan, arwah sang murid diisi oleh arwah sang guru dengan menyalurkan ke dalamnya kalimatullah, zikir Allah. Ini keistimewaannya. Jadi bukan diberikannya otak antara otak, tetapi antara rohani dengan rohani. Inilah dia keistimewaannya. Karena di dalam ilmu syariat yang dikupas hanya pengertian daripada otak. Di dalam ilmu tarikat dimasukkan dengan metode kalimat Allah dalam hati sanubari. Dan ini semua berdasarkan Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. 100% mulai dari A sampai Z berdasarkan Al-Quranul Karim dan Al-Hadis. Dan ilmu ini dimasyhurkan di luar dengan ilmu tasawuf. Pelaksanaannya namanya tarikat. Kalau sudah menjadi gabungan ilmu tasawuf dengan tarikat, itu dikatakan sufi. Jadi ini adalah sebahagian daripada agama Islam yang sangat tinggi, yang sangat mulia, yang langsung hubungan antara Tuhan dengan arwah kita, dengan melalui zikrullah, dipimpin oleh arwahul muqaddasah sang mursyid. Itulah isinya. Nah, ini bagus sekali direkam supaya kita benar-benar mengerti di mana duduknya ilmu ini. Jadi untuk sempurnanya sesuatu itu harus lengkap luar dan dalamnya. Di atas dunia ini semuanya berlapis, tidak ada yang tidak berlapis. Manggis ada kulit ada isi, pisang ada kulit ada isi, manusia ada kulit ada isi, bumi ada kulit ada isi, langit ada lapisan 7 lapis katanya. Surga pun berlapis, neraka pun berlapis, perkataan pun berlapis, ilmu pun berlapis, agama pun berlapis, manggis juga berlapis, walaupun dia merupakan satu buah manggis, satu buah pisang, satu pribadi manusia. Nah, jadi kita mengupas manusia itu dalam beberapa lapisan. Kalau dikatakan kulit, itu manusia zahirnya sebelah luar. Dikatakan darah daging, itu manusianya dalam sebelah dalam. Kulit itu pun berlapis lagi. Ada lapisan luar, ada lapisan dalam.
Daging itu pun berlapis lagi. Ada uratnya, ada syarafnya, ada darahnya, ada sumsumnya, ada tulangnya. Sumsum pun berlapis lagi. Ada luarnya, ada dalamnya. Itu semua masuk lapisan zahir manusia. Tapi ada lagi lapisannya yang meta, fisik, yang batin, yaitu ruh. Ruh pun berlapis. Tapi saya belum mengupas lapisan ruh, karena itu sudah mulai mendalam. Ruh pun melapis ya. Jadi ini kita kupas di sini dua. Satu zahirnya, sedikit untuk tanjakan. Kapal terbang itu kalau mau terbang terus, dia punya landasan. Landasan itu namanya lapangan terbang. Baru dia terbang menanjak. Nah ini begitu ya. Landasan kita adalah syariat, adalah hadis dan Quran yang kita dengar diturunkan oleh guru. Sesudah kabur, tinggal landas. Jangan ribut tuh. Kalau ribut dia keluar. Tinggal landas. Kalau tinggal landas, dia mulai menajatnya dalam arwahul muqaddasah menuju kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir di hati sanubari. Apa betul ada ayat Quran? Ada. Masa main-main dalam agama? Kalau agama, pergi keluar tuh. Pergi. Jangan ganggu. Masuk dalam tik, kamu punya batuk tuh. Dalam agama tidak boleh keluar daripada hadis dan Quran. Kalau sudah pelaksanaan agama tidak boleh keluar daripada hadis dan Quran. Hadis dan Quran itu intisaripati aksioma. Penerangannya Al-Quran dalam hadis. Penerangan penguatkan hadis, ucapan khulafaur rasyidin, khalifah Allah. Penguatkannya musyawarah ulama yang tabi'in. Penguatkannya qiyas, ilmu alam yang luas. Itu adalah sunnatullah, firman Tuhan yang tidak tertulis dalam Al-Quran tapi termaktub dalam Al-Quran. Wah, begitu hebatnya itu garis hidup itu. Ini anak tukang batuk, bawa ya bro. Siapa yang batuk keluar ya, mengganggu itu. Saya kalau bicara nggak mau diganggu. Ini firman-firman yang saya bicarakan ini, hadis-hadis firman Tuhan yang saya bicarakan ya. Orang baca Quran pun diam, batuk pun tak boleh. Jadi oleh sebab ini bagian lapisan sebelah dalam nih. Jadi oleh sebab itu ini dia waskur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifatan wa dunal jahri. Zikirlah dalam dirimu dengan tunduk dan tadarru', khidmat, merendah diri kepada Tuhan dan berzikir dalam Tuhan dengan tidak berbunyi, wa dunal jahri, hening-mening, berkekalan, berkepanjangan. Janganlah engkau termasuk orang yang lalai. Jangan termasuk orang yang nggak mau zikir. Kalau nggak mau zikir, bermula mereka yang tidak mau zikir diturunkan seekor setan yang menjadi kawan hidupnya selama hidupnya. Wah, itu ancaman Tuhan. Siapa yang banyak berzikir, dihapuskan dosanya dunia dan akhirat, diberi pahala yang sebesar-besarnya. Wah, siapa yang berzikir, Tuhan ingat akan dia, ya santuni. Siapa yang zikir, diberi Tuhan rezeki limpah ganda. Wa alla wistaqama la tariqati laskainahum 100%, 1000% kalau ada 1000% berdasarkan Quran dan hadis. Maka itu engkau ini sangat berbahagia datang kemari. Apa di sana tuh, di luar tuh nggak ada Tuhan? Ada, tapi cara menghubunginya nggak pandai orang itu. Kenapa? Nggak diajarkan. Jadi inilah dia cara menghubungkan diri kepada Tuhan. Salat itu apa pula itu? Oh, itu juga. Salat itulah metodik untuk menghubungkan diri kepada Tuhan. Tetapi salat yang berisi ini, mana ayatnya? Wa zakara asma rabbih fasalla. Zikir engkau akan Tuhanmu, baru tegakkan salat. Wala. Jadi selama ini kita kekurangan. Wala, sudah benar, sudah barang tentu kita berkekurangan selama ini. Karena apa? Selama ini kita hanya diajar zahir kita menghadap kepada Tuhan. Mana dia? Yang kau sucikan zahirmu, yang kau udukkan zahirmu, yang kau hadapkan ke kiblat zahirmu, yang membaca 2 kalimat syahadat zahirmu, yang membaca ayat Al-Quran Al-Fatihah zahirmu. Ruhmu sudah disucikan itu.
Lupa. Nggak tahu. Ala roh itu yang akan menyeberang ke kubur. Badanmu yang diajar itu masuk dalam tanah. Ruhmu itu mau menyeberang ke kubur. Selama ini pernah disucikan. Wah. Sedangkan Tuhan mengatakan la yamassahu illal mutahharun. Tidak dibenarkan engkau menyentuh Quran itu kalau nggak disucikan. Nggak bisa mengamalkan kalimat Allah kalau nggak disucikan. Maka tadi malam dimandikan supaya suci. Orang mau masuk Islam disucikan, dimandikan. Orang mau naik haji begitu juga. Orang mau kawin suruh mandi juga. Karena perkawinan itu adalah suatu barang yang suci yang ditentukan suruh Allah dan sunnah Rasul bagi siapa yang mampu. Suruh Allah dan sunnah Rasul bagi siapa yang mampu. Nah, jadi disucikan. Apalagi menerima zikrullah ini, waduh, disucikan. Sucikannya bagaimana? Mandinya ini dia. Yang jasmani menyentuh air jasmani, menyentuh jasmani kita. Air kalimat Allah yang ada di dalam air itu menyentuh, mensucikan arwah kita. Jadi badan jasmani dengan jasmani air, ruh kita dengan isi kalimat Allah itu, isi air. Rasulullah kan disucikan juga. Waktu dia mau menajat ke Tuhan, dimandikan dia, disucikan dengan air Zam-Zam, air Kausar, air Mahfuz, air Nur kalimatullah itu. Mandi dibelah dadanya katanya. Dibelah dadanya. Kata orang awam dibelah dadanya operasi. Oh bukan. Bagi awam dokter operasi dibelah dadanya. Iya. Ini Rasulullah jasmani ruhaninya yang akan berhampir kepada Tuhan. Jadi ruhnya itu. Nah ini di sini begitu juga. Metodenya sama. Coba pikir. Kalau hanya Rasulullah yang boleh ketemu sama Tuhan dalam Isra Mirajnya, ngapain kita? Jadi kita di mana tinggal? Corot. Tinggal bergelimang di bawah itu di lumpur. Rasulullah datangnya untuk dirinya dan untuk dunia. Kita termasuk dunia. Kalau Rasulullah begitu, kita kok tinggal? Itu bukan umat di bawahnya itu. Kita ikut menurut dia. Jadi di belah dadanya, inilah dia caranya. Karena agama itu akal. Kalau Rasulullah itu sendirian masuk surga, apa guna dia utus untuk dunia dia? Kalau dia begitu, kita begitu. Kita ini menurut. Baru kamu mulai tahu agama itu apa. Nah, jadi ini sekarang kita bersihkan ruh kita. Karena apa? Kalau nggak dibersihkan, seperti jasmani lah. Banyak debunya, banyak kotorannya, banyak telepongnya, banyak najisnya, banyak segala. Nah, kemudian kita sucikan ruh kita. Tahu engkau? Mensucikan ruh lebih sempurna daripada mencucikan jasmani. Yang kau cucikan najis yang di luar. Najis yang dalam perut kau itu masih banyak tuh. Iya enggak Denan? Mana Denan sini? Hah? Denan mana dia? Ada? Mana? Gembalanya mana gembalanya? Gembalanya si Denan itu. Yang digembalakannya. Ini kan? Yang menggembalakan mana? Ada? Tunjuk tangannya lah. Mana tangannya? Begitulah. Jadi kalau kita bersuci, kan kotorannya yang di luar yang suci, yang di dalam kan masih ada. Dibawa juga sembahyang tuh. Dibawa. Nah, jadi ruh kita yang kena noda itu selama ini dibawa sembahyang gimana? Wah, itu disucikan dengan kalimat Allah. Wa zakarat marabbihi fasalla. Nah, jadi nampak sama kita uraiannya itu adalah ilmiah ya. Wah, itu dia. Ilmiah. Wah, Islam itu ilmiah. Islam itu dasar akal yang tinggi. Tuhan kita bukan Tuhan sontoloyo. Tuhan maha pintar, maha tinggi, maha agung, maha mulia, maha pandai, maha segala. Dia turunkan metodik yang dibawa oleh Rasulullah, yang diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin, diteruskan oleh tabi'in, tabi'ut tabi'in, khalifah-khalifah Allah dengan segala kebijaksanaan dan kepandaian. Tinggi ini ilmunya. Jadi siapa yang nggak dapat ini? Kasihan rugi. Kalau kasihan rugi nggak apa-apa. Ada lagi yang membantah Quran dia itu. Wah, bahaya. Membantah Quran apa namanya? Nah, jadi oleh sebab itu, syukur alhamdulillah setinggi-tingginya kita mulai mensucikan ruh kita. Kalau ruh sudah suci, segala iblis lari. Kalau segala iblis lari yang dalam ruh itu, kita sehat. Selama ini rupanya ruh kita itu dihinggapi oleh yang tidak baik. Disucikan sama kalimat Allah. Kalimat Allah yang disebut-sebut di luar itu
Itu tidak berjaya karena tidak pakai metodik, nggak pakai sistem. Bagaimana masukkan kalimat Allah dalam hati kalau nggak ditunjuki oleh guru? Jadi oleh sebab itu kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menerima metodiknya. Kita menerima metodik dalam bahasa Arab, tarikatnya yang diterima, cara melaksanakan kalimat Allah supaya hati itu bersih. Kalau hati itu bersih, seluruh hidup kita bersih. Karena kita menerima pengajaran ilmiah dari otak, dari guru. Dan kita pengajaran sucian roh daripada guru. Baru lengkap Islam itu. Selama ini kok ini nggak diajarkan oleh ustadz-ustadz. Dia mengajarkan lapisan yang pertama sampai kepada yang setinggi-tingginya yang pertama itu. Sampai di IAIN, di Al-Azhar. Gurunya cukup. Ini gurunya jarang. Guru rohani jarang. Jadi karena jarang ya ditunggu dulu sampai gurunya datang. Orang Padang bilang apa? Calak-calak ganti aso malaki tukang datang. Kalau datang tukang baru bekerja. Itu kata orang Padang ya. Entah ada orang Padang sini nggak tahu lah Pak. Jadi syukur alhamdulillah kita telah mendapat ini. Jadi ini dapat dipertahankan ke dunia mana saja. Bahkan ini mulai dibuat susunan teknologinya agar supaya seluruh umat Islam di dunia tahu, agar seluruh umat di dunia mengerti bahwa Islam itu dalam, bahwa Islam itu bukan saja zahir tetapi dalam, bahwa metodologinya hebat. Jadi selama ini kenapa nggak dibikin orang begitu? Saya sudah bilang tadi guru besarnya jarang. Guru besar, profesornya untuk ilmu kerohanian jarang dan sulit ditemuin. Karena itu soalnya soal arwah, soal ruh. Tapi bukan soal ruh orang, soal ruh pribadi. Ruh kamu itu adalah kamu. Kamu yang berkewajiban untuk mensucikannya itu. Kamu yang berkewajiban untuk menzikirkannya, bukan orang lain. Tuhan menciptakan manusia itu ada jasmaninya, ada ruhnya. Jasmaninya diajarnya itu sudah berubah. Ruhnya juga diajarnya. Nah, kalau yang ini diajar oleh ustadz sampai ke universitas, yang ini diajar oleh syekh mursyid. Tapi syekh mursyidnya itu mesti jagoan ya. Ustadz entah berapa banyaknya sekarang nih. Yang ini jarang. Jarang. Dia mesti ahli kerohanian, jarang itu. Tapi mesti ada ini orang. Kalau tidak bagaimana membersihkan ruh? Kalau tidak bersih ruh itu ternoda dia kotor. Kalau tidak masuk surga dia. Bagaimana orangnya? Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei roh yang suci. Itu dipanggil oleh Tuhan. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hei roh yang suci. Irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hei roh yang suci, engkau telah diridhoi dan meridhokan. Marilah masuk dalam surgaku. Itu kata Tuhan. Dipanggil itu roh yang suci, yang enggak dosa enggak dipanggil. Jadi bagaimana kita selama ini? Untung masuk kemari. Wah, kenapa sih nggak dimasukkan ustadz di luar kalau dia nggak belajar ini? Kalau orang hanya tamat SMA, dia belum mengupas perkara ruh sendiri. Tuhan mengatakan dalam Quran, ruh itu urusan Tuhan. Kau mengetahui sedikit. Hanya sedikit itu. Kalau orang maha milioner 100 juta sedikit sama dia. Sama kita gimana? Sudah karam kita. 2 tetes air bagi kita apa artinya? Bagi semut sudah karam dia. Nah, jadi yang sedikit itu kata Tuhan itu sudah banyak sekali sama kita itu. Ruh orang, ruh ini, ruh hantu, ruh iblis, hantu pemburu, sana sini, malaikat, segala macam yang gaib-gaib itu bukan urusan kita. Tapi yang ruh kita ini adalah urusan kita. Rumah tangga kita urusan kita. Keluarga kita urusan kita. Pribadi kita urusan kita. Badan kita urusan kita. Ruh kita urusan kita. Siapa yang mencucikan badan kita? Yang membersihkan badan kita siapa? Kita. Masa Tuhan? Yang mensucikan roh kita siapa? Kita. Masa Tuhan? Aku tidak rubah nasibmu sebelum engkau merubah dirimu sendiri. Itu urusan kita. Selama ini kenapa nggak disucikan? Nggak ada ustadznya. Jadi ustadz itu mesti belajar lagi. Iya. Malu dia. Nggak malu. Orang Tuhan mengatakan tuntutlah ilmu dari buayan sampai ke liang lahat. Sampai gaek. Sampai ratusan tahun itu mesti menuntut ilmu. Itu berapa banyak profesor masih menuntut ilmu. Bukan main itu. Jadi ini barangkali paling tinggi umurnya berapa ini? 50, 60, perlu. Tahu kalian? Sedangkan profesor dalam bidangnya di dunia masih menuntut ilmu bidang dia.
Profesor doktor di dunia dalam ilmu fisiologi masih menuntut ilmunya, masih kurang lagi. Apalagi ustadz, masa malu menuntut. Profesor doktor dalam ilmu kedokteran masih menuntut ilmu. Karena penyakit kanker aja belum bisa diobat, penyakit liver nggak bisa diobat, penyakit reumatik pun nggak bisa. Masih dituntut orang itu, masih sekolah dia. Walaupun sudah banyak yang berobat ilmu kedokteran, sama dengan ustadz. Walaupun sudah banyak orang yang diislamkannya, dia mesti menuntut ilmu lagi. Kalau tidak, rugi dia. Nah, ini yang sudah panjang lebar ya. Gunanya supaya apa? Supaya mengerti kalian apa ini tarikat. Jangan ikut-ikutan. Nanti kata orang di luar, itu tarikat katanya begini. Orang nggak tahu kok cerita. Nggak tahu dia itu cerita dia. Katanya telur itu hitam. Warnanya hitam. Bentuknya 4 segi. Entah gepeng katanya. Kalau digoreng dimakan pahit katanya. Itu orang nggak tahu telur. Telur warnanya putih, bentuknya bulat, digoreng dimakan enak, iya kan? Iya. Kalau orang nggak tahu dia kira telur itu busuk. Yang telur busuk ada juga. Tapi kalau orang bilang telur nggak ingat yang busuk itu. Nah, itu sekian kita punya uraian. Mudah-mudahan kita mengerti ya. Itu babak pertama. Jadi sebelum saya tinggalkan babak pertama, itu zikirullah di hati sanubari 5.000 sehari semalam. Nanti ini khalifah-khalifah yang terangkan sama kalian. Ayah terangkan di sini ilmiahnya. Orang tuh nanti melaksanakan amalnya, ngajarkannya. Nah, itu ilmiahnya, jadi jelas. Ayah ini seorang profesor, tapi juga Tuan Syekh. Profesor dalam ilmu pasti, ilmu eksakta, ilmu fisika, ilmu kimia. Jadi saya tidak akan mengeluarkan perkataan yang bertentangan dengan hukum-hukum alam, dan saya tidak akan mengeluarkan bertentangan dengan hukum fikih, dengan hukum syariat Islam, dengan hadis dan Quran, tidak, dan dengan ilmu pengetahuan, tidak. Ini uraiannya yang tadi itu kami belum pernah dengar. Ustadz pun belum pernah dengar, karena belum pernah dipelajarinya. Karena ilmunya dia itu nggak ada orang ilmunya sempurna, tambah lagi ke atas. Saya saja masih belajar, tapi kata Nabi belajar sampai ke liang lahat. Nah, jadi amaliyahnya itu kita berzikir ya. Nah, pada yang taraf pertama ini ayah nggak tambahlah babak kedua, cukup babak pertama saja. Besok bukan sini. Jalan yang maha tinggi dan maha agung, yaitu menanjat